Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ivan Putra Harto dari angkatan 18. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan colok dubur karena ditemukan adanya kelainan pada pasien di mana pasiennya mengeluh tidak bisa untuk berkemih atau kencing. Baik, langsung saja kita untuk praktekkan. Langsung kita tanyakan kepada pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, di sini saya Dr. Harto. Bapak Yudi usianya berapa? Uh, Datang kemarin dari keluhan apa Pak? Oh, tidak bisa kencing ya Pak ya. Baik, nanti saya akan lakukan pemeriksaan pada Bapak karena dari Bapak mengeluhkan adanya kelainan tidak bisa untuk buang air kecil. Silakan nanti Bapak bisa berbaring di bed lebih dahulu sembari dilepaskan untuk pakaiannya, yaitu berupa celana diturunkan secukupnya. Nanti saya akan tutup pada bagian yang tidak akan saya periksa. Sembari tersebut saya akan menyiapkan terlebih dahulu ya Pak. Kita akan cuci tangan dan menggunakan masker. Selanjutnya kita cuci tangan dan menggunakan handscoon. Sini boleh steril, boleh tidak. Yang di bagian ujungnya sudah nanti kita akan lumasi dengan cairan lubrikan. Baik, selanjutnya kita akan langsung mulai untuk pemeriksaannya. Di sini saya akan mulai prosedur pemeriksaannya. Nanti selama pemeriksaan mungkin terasa tidak nyaman dari Bapak. Mohon kerjasamanya gitu Pak. Yang pertama dari Bapak silakan langsung bisa berbaring ke kiri sembari kaki kirinya diluruskan sedangkan kaki kanannya ditekuk. Ini akan saya tutupi dengan menggunakan selimut pada area yang tidak saya periksa ya Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pemeriksaannya gitu Pak. Yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu pada daerah anoperinealnya. Kita lihat tidak ada tanda-tanda inflamasi, tidak ada tanda-tanda kondiloma, tidak ditemukan adanya fisura, tidak ditemukan adanya fistul, lalu tidak ditemukan adanya skin tag, tidak ditemukan adanya prolaps dari si rektum, lalu tidak ditemukan adanya tanda-tanda hemoroid, entah itu hemoroid yang internal maupun eksternal, lalu tidak ditemukan adanya polip rekti yang prolaps. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan selanjutnya. Yang pertama di sini saya akan memulai untuk memasukkan jari saya ke dalam lubang anus Bapak. Apabila tidak merasa nyaman nanti bisa ditahan ya Pak. Lalu kita ambil untuk cairan gelnya untuk dioleskan di ujung jari kita atau telunjuk. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai masukkan ya Pak. Yang pertama kita lakukan dari arah jam 6 dimasukkan. Kita nilai untuk tonus dari sphincter aninya. Ya ini normal ya Pak karena ini bisa kuat mencengkram. Lalu kita masukkan lebih dalam lagi untuk jari telunjuk kita. Kita nilai dari mukosa rektumnya dari bapaknya. Untuk mukosa rektumnya ini licin ya Pak. Lalu dari ampula rektinya juga tidak kolaps. Lalu kita putar 360 derajat untuk menilai apakah ada massa atau tumor yang ditemukan. Tidak ada tumor ya Pak di bagian sekitar lubang anus Bapak. Lalu yang terakhir, mohon maaf Bapak, ini ketika saya masukkan jari saya ini apakah teraba nyeri yang cukup berlebih Pak? Tidak ada ya Pak ya. Lalu di arah jam 9 juga kita tanyakan apakah ini ada nyeri Bapak? Oh, tidak ada ya Bapak ya. Baik. Baik, selanjutnya kita nilai untuk di bagian prostatnya. Kita nilai di arah jam 12. Kita nilai Bapak, di sini saya sudah masukkan untuk jari saya. Kita nilai di sini terjadi pembesaran prostat. Dari prostatnya dari diameter lateralnya 4-5 cm. Berarti ada pembesaran ya Bapak ya. Lalu untuk sulcus medianusnya di sini ditemukan adanya cembung. Lalu untuk permukaannya ini rata dan konsistensinya ini cukup kenyal. Lalu ketika dilakukan pole atas dari posisi prostatnya tidak tercapai ya Bapak ya. Lalu selanjutnya apakah ini ketika saya tusukkan merasa nyeri Bapak? Oh ya, tidak nyeri ya Bapak ya ketika saya tekan ini ya Bapak ya. Lalu juga tidak mobile.
Oke, selanjutnya kita tarik untuk saya lepaskan nih Pak untuk ujung jari telunjuk saya, lalu kita nilai dari ujung telunjuk saya, dari kita sebagai pemeriksa, kita nilai apakah ada darah yang keluar, apakah ada feses yang keluar. Setelah itu kita edukasi kepada pasien. Baik, di sini sudah kita lakukan pemeriksaan, ternyata terjadi adanya untuk prostat Bapak mengalami adanya suatu kelainan, yaitu ada pembesaran dari prostatnya, lalu juga mungkin itu yang menyebabkan adanya Bapak menjadi sedikit untuk konsistensi urinnya berkurang. Ada yang ditanyakan lagi Pak? Baik, tidak ada. Nanti akan saya lakukan pemeriksaan lebih lanjutnya. Terima kasih Bapak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.